Dengan kata lain, saya bawa Marco itu hanya untuk sementara aja, dan itu pun selama proses ini saya sudah menawarkan secara baik-baik, ayo kalau mau ketemu sama Marco, ayo. Ya bang, Ya. saya banyak kok bukti-bukti chatnya, bahkan saya sudah minta ke Yama Carlos untuk bertemu empat mata baik-baik. Proses itu ketika Marco ulang tahun 23 April kemarin, itu pun harus saya minta, ya kan, bukti chatnya saya juga ada. Ya ini ketakutan saya aja ya. Saya akan ditutup aksesnya sama dia gitu. Pernah terjadi. Bahkan anak saya ulang tahun, saya pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telepon atau video call. Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April, saya kasih video call untuk ya karena ulang tahun. Keputusan Arvita Dewi yang telah bulat untuk menceraikan Yama Carlos memang telah menjerumuskan keduanya pada pusaran konflik. Sekuat tenaga, masing-masing pihak berjuang untuk mempertahankan egonya sendiri. Kalau saya mau pergi keluar kota, saya selalu ambil bajunya dia yang habis dia pakai semalaman tidur. Nah, ini tuh. Kenyataannya itu saya selalu bilang, mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama. Saya bilang, ayo kalau mau ketemu sama anak, ayo ketemu, saya pertemukan. Karena saya juga nggak tega, Mbak. Saya juga sakit sebagai seorang ibu. Terpaksa memisahkan anak dari bapaknya. Saya juga nggak mau begitu. Karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak. Yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya. Dari ketidakpuasannya terkait berbagai pernyataan Yama Carlos di media yang terkesan kian memojokkan dirinya, Arvita Dewi kemudian balik menyerang Yama Carlos. Ia mengaku selama menikah dengan aktor ini, sebagai suami, Yama ternyata tidak pernah menafkahi dirinya sama sekali. Bahkan untuk membeli perlengkapan kecantikan saja, Arvita Dewi harus merogoh kocek sendiri yang didapatkannya dari usaha sampingan. Sekarang gini, ya masalah gaya hidup. Saya ini bekerja selama menikah sama Yama Carlos, saya tidak pernah dikasih nafkah khusus sebagai istri. Kayak make up, skincare, pakaian, jalan-jalan itu semua alhamdulillah dapat rezeki. Saya masih dikasih kesempatan untuk berjuang sendiri, bekerja sendiri. Dari sosial media, dari saya kan juga flight attendant kan. Tak hanya soal biaya perawatan kecantikan, Arvita pun menguliti Yama Carlos perihal rumah yang saat ini masih didiami oleh Yama Carlos pasca ditinggalkan oleh Arvita dan Marco anak mereka. Mengaku rumah tersebut masih belum lunas. Benarkah biaya DP dan cicilan rumah selama ini hanya ditanggung oleh Arvita Dewi? Mohon maaf, untuk rumah itu semua full biaya dari saya. Down payment, cicilan. Saya memutuskan untuk rumah itu supaya adil, dihibahkan ke anak. Adil dong, dihibahkan ke Marco untuk tabungannya dia, untuk masa depannya dia. Saya minta itu baik-baik dari tanggal 3 Mei. Dari tanggal 3 Mei sudah saya bicarakan. Tapi maksudnya jadi ada akta pernyataan yang harus ditandatangan bersama gitu ya, di depan notaris. Saya minta waktunya untuk beliau tanda tangan, dia sudah mau itu. Sudah saya kirim draftnya dan saya tanya berhari-hari gitu, saya tanya kapan bisa tanda tangan, kapan ada waktunya bisa tanda tangan gitu. Gak dibaca, gak direspon. Dibaca tapi tidak dibalas, tidak direspon. Sementara itu, dilaporkan Yama Carlos dengan tuduhan telah berselingkuh dengan pria lain. Arvita Dewi menyangkal bahwa momen ia berfoto dengan seorang pria tersebut bukanlah sebuah perselingkuhan. Mantan pramugari ini mengaku hanya berfoto dengan seorang teman, tanpa berusaha memberi penjelasan lebih detail terkait sedekat apa hubungannya dengan pria tersebut. Iya. Gak lah, masa orang berfoto ditulis selingkuh? Teman gitu aja. kan.